Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Kurnia Dwi Aryani, dalam mata pelajaran PPKN kelas 10. Baik, saya akan share materinya. Ya, ini ya. Ini ya. Materinya PPKN bab ke-3 ya. Di semester 2 ini tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara konteks Negara Republik Indonesia atau NKRI. Nah, ini ya. Nah, Indonesia memiliki kebudayaan dan adat, sebab itu perlu adanya pandangan sikap ya, sikap yang sama mengenai diri dan lingkungan, cara pandang sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional yang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan untuk mencapai tujuan nasional ya. Baik, di buku LKS di halaman di sini di halaman 38 ya, 38 39. Nah, selanjutnya kita ke konteks wawasan Nusantara. Maaf, konsep wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara secara etimologis, wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Karena Indonesia memang terletak di antara dua benua, Asia dan Australia. Dan dihimpit oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Istilah wawasan Nusantara ini berasal dari kata wawas. Wawas dalam bahasa Jawa artinya pandangan atau penglihatan. Nah, selanjutnya ditinjau dari penglihatan atau indrawi. Indrawi ya, di sini ada dan kemudian ditambahkan akhiran sebagai arti wawasan adalah cara pandang. Cara ditinjau, cara melihat kata Nusantara terdiri dari dua kata, nusa yang berarti pulau atau kepulauan, antara yang berarti letak ya, antara dua unsur benua dan dua unsur samudra. Nusantara, nusa berarti pulau ya. Kalau antara berarti antara dua benua, Asia dan Australia, antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, selanjutnya kita ke wawasan Nusantara. Sebagai visi bangsa, ya, visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai. Wawasan Nusantara merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara adalah mencapai bangsa yang satu dengan wilayah yang satu secara utuh. Jadi wawasan Nusantara itu memiliki satu kesatuan. Ya, walaupun memang kita bangsa Indonesia ini letak geografisnya dipisahkan oleh pulau-pulau ya, jadi tidak satu kesatuan, nggak kayak Australia satu kepulauan atau benua. Kalau kita tuh dipisahkan oleh laut, jadi kepulauan, namanya aja negara kepulauan ya. Nah, beberapa pengertian wawasan Nusantara di sini menurut Munaj dan Nusa Saputro adalah pengertian wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan dalam eksistensi yang serba terhubung serta pemekaran di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas Nusantara ya. Nah, cara pandang bangsa Indonesia sendiri tentang lingkungan harus berdasarkan ide nasional yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan
aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Ya. Nah, menurut si Sumarno, ini menjelaskan bahwa wawasan Nusantara adalah nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham, serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi, yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke di sini wawasan Nusantara, ya, ini wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang merupakan fenomena atau gejala sosial yang dinamis yang memiliki 3 unsur, yaitu wadah. Ya, wadah dari wawasan Nusantara itu sendiri adalah NKRI atau wilayah kita adalah NKRI. Selanjutnya isinya. Isi dari wawasan Nusantara di sini adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, ya, cita-cita nasional kita. Yang ketiga adalah tata laku dari wawasan Nusantara adalah kegiatan atau tindakan atau perilaku bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara, ya. Selanjutnya. Nah, pada hakikatnya wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Ya, pada hakikatnya wawasan itu cara pandang, Nusa itu pulau, Antara itu antara kedua benua dan kedua samudra. Ya. Selanjutnya, dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia dari aspek sosial budaya beragam dari segi wilayah, corak Nusantara, dan cara pandang sebagai suatu kesatuan yang utuh. Walaupun kita negara berkepulauan, beraneka ragam budaya, bahasa, suku, tapi kita mempunyai satu kesatuan, yaitu Indonesia. Ya, Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945, ya. Selanjutnya, di dalam bahasa GBHN ini garis besar haluan negara. Disebutkan bahwa hakikat Nusantara adalah diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Berarti setiap warga negara dan aparatur negara harus bersikap, bertindak secara utuh, menyeluruh dalam lingkup demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan. Nah, selanjutnya asas wawasan Nusantara yang pertama. Asas wawasan Nusantara itu kepentingan bersama, di mana asas ini terutama sekali pada saat menghadapi penjajah untuk merebut kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia merdeka, asas ini merupakan yang membangun dan mengisi kemerdekaan. Jadi asas kebersamaan. Ya. Selanjutnya asas keadilan, di mana asas ini tercermin dalam tatanan pergaulan dengan tidak merugikan pihak dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, ya, di atas kepentingan golongan atau kepentingan umum. Jadi keadilan, adil dan merata. Jadi jikalau kita berorganisasi, kita tidak mementingkan kepentingan kita atau kepentingan golongan, tapi untuk kepentingan bersama yang adil dan tidak merugikan orang lain juga, ya. Selanjutnya asas kejujuran, yaitu semua perbuatan, semua
semua perbuatan sesuai dengan realita dan hukum. Jadi asas kejujuran. Keberanian untuk berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan realita, ketentuan yang benar. Melalui realita dan ketentuan itu pahit. Walaupun memang kejujuran itu pahit, tapi harus kita utarakan. Asas solidaritas. Asas ini merupakan asas saling memahami dan saling menghargai antara sesama dengan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, dan sebagainya. Jadi solidaritas kita. Baik itu kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, tapi kita masih mempunyai rasa solidaritas. Rasa solidaritas itu rasa persaudaraan. Asas kerjasama. Asas kerjasama ini menerapkan kerjasama gotong royong. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi gotong kerjasama. Kerjasamanya dalam contohnya dalam menyukseskan pemilu atau pemilihan umum atau pilkada. Nah, kita melakukan kerjasama dengan masyarakat, ya, baik aparatur, petugas, masyarakat, itu perlu terjalin kerjasama. Selanjutnya asas kesetiaan, yaitu setia terhadap kesepakatan bersama, ya. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting menjaga tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan, ya. Selanjutnya kita ke kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Nah, di sini kedudukannya. Kedudukan dan status wawasan Nusantara. Posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang terwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Nah, di sini wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan. Ya, di sini dilihat wawasan Nusantara, ya, di sini wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat mewujudkan dari hierarki paradigma nasional sebagai berikut. Yang pertama, ya, Pancasila sebagai dasar negara, sumber hukum juga, ya. Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai landasan indil. Landasan indil kita adalah Pancasila. Yang B, undang-undang sebagai konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional, ya. Lalu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini sebagai visi berkedudukan sebagai landasan visional, ya, visional. Lalu ada ketahanan nasional atau konsepsi negara berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Ada GBHN. GBHN itu garis besar haluan negara atau kebijakan dasar bangsa berkedudukan sebagai landasan operasional. Oke. Nah, selanjutnya kita ke fungsi dulu, ya. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan sebagai berikut. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, ya. Selanjutnya wawasan Nusantara. Tadi wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional, wawasan Nusantara sebagai pembangunan untuk mempunyai cakup kesatuan wilayah, ekonomi, sosial, ya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan,
ya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan wilayah, sebagai berfungsi dalam pembatasan negara. Ya. Oke. Nah, tujuannya nih, ya. Tujuan wawasan Nusantara dalam mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok golongan. Ya. Nah, di sini nih. Tujuan wawasan Nusantara terdiri atas dua ya. Ada tujuan nasional dan ada tujuan ke dalam. Di sini tujuan nasional, di sini tujuan ke dalam. Nah, tujuan nasional sendiri dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, itu tujuan nasional ya. Lalu ada tujuan ke dalamnya. Nah, tujuan ke dalamnya mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional ya, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia ya. Itu. Baik. Selanjutnya nih kita mungkin cukup sampai di sini saja ya saya penjelasannya. Semoga kalian mengerti dan dapat dipahami ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minggu depan aspek Trigatra dan Pancagatra ya.